Shalom, Horas Melihamunak Kainanami, seksi perempuan. Kita kembali berjumpa, bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA ini. Mari kita awali ibadah kita, Marede 640 ayat sada. Sangap di debata ama, sangap di anak nai, nang diton di porbadia debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hamunak Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, bahan PA kita untuk hari ini Kamis 27 Mei 2021 ditetapkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Saya akan baca untuk kita demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tenteranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentera Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Jaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia.
dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Zael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Zael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Zael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Zael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Di Hamuna, Akai Nanami dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini, saya memberikan judul untuk PA kita, "Mengimani kuasa Tuhan akan memberikan kemenangan." Mengimani kuasa Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita semua paham sejarah Israel sebelum mereka dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden atau perdana menteri. Ada masa dulu, ada periode mereka dipimpin oleh hakim-hakim, dan salah seorang dari hakim-hakim itu ada perempuan wanita namanya Deborah. Itulah nats kita. Panglima perang Deborah ini namanya Barak bin Abinoam. Dan waktu itu seperti disebutkan tadi dalam ayat 1, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya mereka hidup dalam dosa. Maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas tetangganya, yaitu Raja Yabin, Raja Kanaan. Ada panglima perangnya bernama Sisera, orang yang hebat, berpengalaman dalam perang, punya pasukan yang terlatih, dan kereta besi 900 waktu itu merupakan peralatan perang yang sangat modern. Lalu mereka menindas Israel dengan sesuka hati 20 tahun lamanya. Lalu orang Israel menangis, berseru dan berdoa minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dan melalui hakim Deborah, Tuhan berfirman supaya mereka maju berperang melawan panglima perang Sisera. Itulah nats kita. Dan Deborah mengatakan itu kepada Barak bin Abinoam,
panglima perang Israel, "Hai Barak, majulah, bawa 10.000 orang tentara dari suku Naftali dan juga dari suku Zebulon untuk melawan Sisera." Tetapi Barak mengatakan, "Jika Deborah turut, aku mau. Tapi jika Deborah tidak ikut, aku tidak mau." Dia ketakutan, ciut nyalinya, karena dia membandingkan persenjataannya dengan Sisera tidak imbang, dan juga jumlah tentaranya tidak imbang, pengalamannya juga sangat jauh di bawah Sisera. Maka dia ketakutan. Lalu Deborah mengatakan, "Baiklah, aku ikut. Tapi ingat bahwa engkau tidak mendapat kehormatan dalam perjalanan ini, sebab Sisera akan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan," kata Deborah. Lalu mereka maju, Hamuna, Kainanami, dan juga saudara-saudaraku. Deborah dan Barak bin Abinoam beserta dengan pasukan Israel 10.000 orang maju, bukan mengandalkan strategi perang yang jitu, bukan dengan peralatan perang yang modern, dan juga bukan karena pengalaman-pengalaman pasukan yang hebat, tapi mereka hanya mengimani kuat kuasa Tuhan, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Itulah yang kita lihat tadi di dalam bacaan kita Hakim 4, bahwa tentara Sisera semua dikacaukan dan ditewaskan. Dan yang menarik, ayat 14, saya akan membaca ulang ayat 14. "Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, 'Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Jadi sesungguhnya yang berperang di depan adalah Tuhan. Bukan kehebatan Panglima Barak, bukan strategi jitu dari orang-orang Israel, bukan peralatan persenjataan mereka, tapi Tuhanlah yang di depan memberi kemenangan kepada mereka." Dan akhirnya seluruh pasukan dari Sisera dan juga Sisera sendiri mati, tewas. Dan orang Israel berada dalam situasi yang aman. Tidak lagi ada yang gelisah, yang takut, karena selama ini mereka sangat ketakutan mendengar nama Sisera. Jadi mengimani kuat kuasa Tuhan tidak hanya memperoleh kemenangan, tapi juga ketenteraman, damai mereka alami karena mengimani kuat kuasa Tuhan. Hamuna, Kainanami, dan juga saudara-saudaraku, kita semua yang hidup di zaman ini menghadapi hal yang sama dengan umat Israel. Kita sepertinya ditindas oleh suatu hal, yaitu dampak-dampak yang diakibatkan oleh virus corona yang diawali akhir tahun 19, tahun 2020, bahkan sampai tahun 2021 ini. Sepertinya kita semua berada dalam bayang-bayang ketakutan. Kita sepertinya sedang berperang melawan musuh yang tangguh, yang punya alat persenjataan yang hebat. Lalu nats ini memberikan kepastian, mari maju, bukan dengan senjata yang hebat, bukan dengan strategi yang hebat, tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mencurahkan rohnya memenuhi kita. Itulah senjata dan pertahanan kita untuk menghadapi kehidupan ini, sehingga kita menjadi pemenang. Bukan hanya pemenang, tetapi
hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Israel pertama tadi adalah berseru, berdoa, dan memohon kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan pertama-tama. Berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan di dalam doa yang tekun. Lalu mengimani kuat kuasa Tuhan. Mereka percaya walaupun mereka tadi sedikit, walaupun senjatanya biasa-biasa saja, mereka percaya dan maju sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Lalu apa yang dilakukan mereka? Saling mendukung. Orang yang mengimani kuat kuasa Tuhan saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi, bukan saling melemahkan. Tadi Deborah melihat Barak yang sangat gelisah, ketakutan, tidak berani. Deborah menguatkan, Deborah memotivasi, Deborah mendukung. Dan di sanalah kemenangan diberikan oleh Tuhan. Marilah saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling melemahkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Maka kemenangan akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apakah masalah ekonomi, masalah kerja, masalah anak, masalah keluarga, atau masalah sakit penyakit, kita akan dimenangkan oleh Tuhan kita. Di dalam situasi peperangan yang begitu dahsyat yang dihadapi umat Israel melawan tentara Kanaan, tetapi Tuhan berada di depan untuk memberikan kemenangan. Kita juga di dalam situasi yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, apapun itu. Mungkin kita sedang menghadapi masalah ekonomi kita yang sudah hancur, atau masalah-masalah sakit penyakit. Tuhan ada di depan kita untuk memberikan kepada kita kemenangan. Imani kuat kuasanya, Dia sanggup memberikan kita kemenangan. Itu firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan ingat, siapapun kita, apakah kita wanita, laki-laki, orang kecil, orang muda, lansia, orang miskin, orang kaya, siapapun kita, Tuhan tidak mau tahu. Tuhan bisa pakai untuk sebuah kemenangan besar. Maka mengimani kuasanya akan memperoleh kemenangan. Siapapun, kiranya firman ini memberikan kita kekuatan untuk bangkit menyongsong masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mau untuk tetap didahului oleh Tuhan di dalam segala persoalan hidup, pergumulan, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Kami mau mengalami kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kami iman teguh, supaya kami mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan. Kami berdoa buat seluruh dunia ini. Tuhan memberikan kemenangan dikala kami semua berperang melawan pandemi COVID-19, supaya COVID ini bisa diatasi dan kami hidup normal kembali. Secara khusus kami mau berdoa buat anak-anak-Mu seksi perempuan. Tuhan kuatkan mereka sebagai wanita yang bisa memberikan kemenangan bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi gerejanya. Kuatkan mereka Tuhan dan beri hikmat.
seperti Hakim Deborah yang memberi kemenangan bagi keluarganya dan juga bagi bangsanya. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kiranya mengunjungi dan memberi kesembuhan. Mereka yang bergumul dan berduka, Tuhan yang menghiburkan. Inilah doa kami. Jawab semua Tuhan doa-doa anak-anak-Mu, dan Engkau mengabulkan segala permohonan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami dalam Kristus Yesus. Dengarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan buku Ende nomor 117, 117 ayat 1. Jehovah di batatado hartano batu ata musuta ikon taludo di bain pangon dingata yang gemusui masih bolisi jerbuto tahini mangagojol mai dan dapot namangatus. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita salubutna. Tuhan Yesus memberkati.